Baik, mohon izin. Jadi pada materi kali ini, saya akan membawakan materi mengenai encoder. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Jadi, saya Nikomang Trisya Swarcerai dengan 3 digit NIM terakhir 023 dan juga rekan saya Komang Agus Wiraatnyana dengan 3 digit NIM terakhir 022. Jadi kami dari kelompok 1 dari kelas reguler B dengan materi encoder. Jadi, apa itu encoder? Encoder adalah salah satu rangkaian kombinasional yang berfungsi untuk mengubah suatu kode menjadi keluaran berupa kode biner, yang dimana encoder juga sering disebut sebagai kebalikan dari decoder, karena encoder memiliki jumlah bit output yang lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah bit input. Nah, encoder memiliki beberapa kegunaan penting, yaitu untuk menghemat jumlah jalur data, mengubah sinyal fisik menjadi kode biner, serta mempermudah proses identifikasi input dalam sistem digital. Nah, encoder juga banyak digunakan pada perangkat elektronik seperti keyboard, sistem kontrol, dan konversi kode seperti heksadesimal ke biner, sehingga rangkaian digital dapat bekerja lebih baik. Secara umum, cara kerja encoder yaitu mengkonversi 2N input menjadi keluaran sebanyak N bit output. Artinya, jumlah masukan lebih banyak daripada jumlah keluarannya. Apabila kita tuliskan 2N sama dengan inputnya. Misalkan seperti di gambar di sini, kita memiliki 8 input dan juga 3 output. Mengapa bisa 3 output? Karena di sini kita menggunakan prinsip 2 pangkat N. Apabila kita menggunakan inputnya 8, maka kita harus memikirkan atau mengasumsikan N apa yang memenuhi kriteria agar menghasilkan 8. Sehingga 2 pangkat berapa hasilnya 8, jadi 2 pangkat 3. Maka N-nya adalah 3, sehingga outputnya itu adalah 3. Seperti itu. Selanjutnya di sini ada jenis-jenis dari encoder. Umumnya encoder itu terdiri dari jenis-jenis seperti encoder 4-2, encoder 8-3, encoder 16-4, dan juga priority encoder. Secara umum ini memiliki gambaran yang sama di mana ia memiliki input yang lebih besar dan keluaran yang lebih kecil. Seperti 16-4, 2 pangkat N sama dengan 16. Berarti 2 pangkat 4 sama dengan 16, maka N-nya itu adalah 4. Sehingga inputnya 16, outputnya 4. Adapun di sini juga priority encoder di mana sebenarnya ini sama saja dengan encoder-encoder lain, cuman di sini apabila terdapat input yang aktif itu lebih dari 1, maka kita menggunakan priority encoder untuk menghasilkan output yang tidak ambigu atau tidak menyebabkan kesalahan. Untuk contoh, di sini saya menggunakan encoder 16-4. Jadi, encoder 16-4 adalah sebuah rangkaian kombinasional yang berfungsi mengubah 16 input menjadi kode biner 4 bit, yang dimana pada keluarannya atau outputnya itu 4. Nah, encoder ini bekerja dengan cara menerima satu input yang aktif dengan bernilai 1 dan menghasilkan kombinasi biner yang sesuai dengan posisi input tersebut. Adapun di sini saya sudah menyajikan tabel konversi dari bilangan heksadesimal ke bilangan biner, di mana bilangan heksadesimal sebagai input dari I0 hingga I15 yang dikonvertikan menjadi bilangan biner pada BCD 8421. Sebenarnya secara teori ini sama saja seperti mengkonversikan bilangan heksadesimal ke bilangan biner, namun di sini hanya saja saya sajikan dengan tabel. Di sini sama saja untuk I0 karena di sini tidak terdapat 0, karena di sini
8, di sini 4, di sini 2, di sini 1. Karena di sini tidak terdapat 0, maka di sini kita menambahkan 0 agar hasil akhirnya 0. Untuk I1, karena kita memiliki nilai 1, maka kita menambahkan 1 di sini agar hasil akhirnya 1. Begitu juga untuk 2, karena kita memiliki 2, maka kita menambahkan 2 di sini agar mendapatkan hasil 2. Begitu juga seterusnya hingga pada 15, karena di sini 8 ditambah 4 ditambah 2 tambah 1, hasilnya adalah 15, makanya kita menambahkan 1, 1, 1, 1, agar hasilnya 15. Jadi ini adalah konversi dari bilangan heksadesimal ke bilangan biner. Nah, adapun output yang kita dapatkan di sini, itu akan kita bawa kepada tabel kebenaran. Akan kita bawa pada output yang ada pada tabel kebenaran yang di sini. Nah, untuk outputnya ini sama persis dengan output yang ada pada tabel konversi sebelumnya. Untuk input, ini kita dapatkan dengan mencocokkan height-nya. Seperti I0, ini kita dapatkan satunya dari pencocokan height yang ada pada sini. Jadi, untuk bagian ini, dia memiliki height dengan I0. Maka, kita buat dia menjadi 1 pada I0. Kemudian untuk ini, 1 memiliki height pada I1, maka kita buat height-nya atau satunya itu pada I1. Sehingga akan menghasilkan tabel kebenaran. Sehingga akan menghasilkan tabel kebenaran seperti ini. Jadi 111 ini adalah hasil pencocokan height dengan yang ada pada konversi antara heksadesimal dengan biner yang sebelumnya. Setelah kita menemukan tabel kebenarannya, kita di sini akan mencocokkan antara satu yang ada pada input dan juga yang ada pada output, yang dimana itu akan kita gunakan untuk menentukan persamaan outputnya. Di sini hal yang harus kita lakukan adalah memfokuskan terlebih dahulu antara masing-masing output. Di sini kita memiliki 16 input dan juga 4 output. Untuk Y0 ini harus kita fokuskan terlebih dahulu. Kita akan melihat satu-satunya. Di sini ada 1, ini akan kita cocokkan dengan yang ada pada input yang ada di sini. Setelah kita lihat, dia ternyata cocok pada input di I1, maka Y0 kita buat I1. Kemudian akan kita OR-kan dengan I selanjutnya, yaitu ini. Nah, ini kita tarik garis, dan kita cocokkan dengan satu yang ada pada input. Dan ini cocok atau berada pada I3, maka kita OR-kan dengan I3. Begitu juga seterusnya, ini kita tarik garis. Ia cocok pada I5, maka ia kita OR-kan dengan I5. Jadi konsepnya seperti itu, kita satu-satukan terlebih dahulu, kita dapatkan persamaannya untuk Y0, kemudian untuk Y1 juga begitu, kita cari satunya, dan kita cocokkan dengan satu yang ada pada input, sehingga kita akan menghasilkan 4 output, yaitu Y0, Y1, Y2, Y3, seperti ini. Ini. Jadi ini adalah persamaan dari output encoder 16:4. Adapun untuk rangkaiannya yang akan dijelaskan lebih lanjut oleh rekan saya. Saya izin melanjutkan kepada contoh kedua, yaitu encoder priority 4:2.
Nah, jadi priority encoder 4to2 adalah rangkaian kombinasional yang mengubah 4 input menjadi kode biner 2 bit dengan menetapkan tingkat prioritas pada setiap input. Pada encoder ini, input dengan indeks tertinggi yaitu Y3 memiliki prioritas paling besar, diikuti oleh Y2, Y1, dan Y0 sebagai prioritas terendah. Artinya, jika dua atau lebih input aktif secara bersamaan, encoder tetap menghasilkan keluaran sesuai dengan input dengan prioritas tertinggi. Seperti gambar yang sudah saya sajikan, berarti Y3 ini adalah prioritas tertinggi atau H. Sedangkan Y0 itu adalah prioritas terendah atau low. Untuk lebih jelasnya, kita akan lanjut kepada tabel kebenaran. Jadi untuk tabel kebenarannya di sini kita memiliki 4 input dan juga 2 output. Nah, di sini kita akan kita coba untuk menambahkan input 0 pada 4 input, yaitu 0, 0, 0, 0. Dia akan menghasilkan output don't care atau X. Mengapa mendapatkan output don't care? Itu dikarenakan pada input ini tidak terdapat inputan yang aktif, sehingga dia tidak akan mempengaruhi hasil rangkaian karena tidak ada input yang aktif. Makanya ia menghasilkan output yang don't care. Adapun untuk yang baris kedua di sini, kita mencoba untuk menambahkan 1 pada input 0. Maka hasilnya adalah 0, 0 sesuai dengan pengkodaan binernya. Selanjutnya, kita menambahkan 1 pada I1. Di sini akan menghasilkan, kita menambahkan 1 pada input 1 dan juga 0, 0 pada input 2 dan 3. Nah, di sini mengapa terdapat don't care? Itu dikarenakan IN0, input 0 itu berada di bawah dari inputan 1 yang aktif karena ia memiliki inputan 1 yang dianggap aktif, sehingga di sini dapat kita buat dia menjadi don't care. Adapun outputnya yaitu 01 sesuai dengan pengkodaan biner. Begitu juga dengan I2, kita tambahkan 1, berarti I1 dan I0 itu akan menjadi don't care karena ia berada di bawah inputan yang aktif. Begitu juga dengan I3. Adapun outputnya yaitu 1-1 untuk yang I3 aktif. Nah, setelah kita mendapatkan ini, kita akan lanjut ke peta Carnot-nya. Di sini kita akan mencocokkan hasilnya, yaitu untuk di sebelah sini itu ada I1 dan I0, sebelah sini ada I3 dan I2. Kita perlu mencocokkan dari I1 dan I0, itu kan inputnya 00, berarti dia di bagian sini. Adapun untuk I3, I1, itu dia di bagian sini 00. Hasil inputnya itu adalah X. Jadi ini peta Carnot untuk Y1. Jadi untuk Y0-nya kita kesampingkan dulu karena kita mempunyai 2 inputan, jadi ada 2 peta Carnot. Ini untuk yang Y1. Hasilnya adalah X, kemudian untuk inputan I1, I0-nya 01 yang bagian sini, dengan inputan I3, I2-nya adalah 0, 0, 0, itu di bagian sini juga, maka dia akan menghasilkan inputan 0 yang ini. Untuk bagian yang I1, I0-nya yang ini, kita kan melihat di sini ada posisi 1X. Kita tidak tahu apakah X-nya ini 1 atau 0, karena dia bisa bernilai 1 atau 0. Maka kita akan mengisi pada dua bagian ini. Karena juga I3 dan I2-nya itu kan 01. 00 maksud saya, maaf. Ini, berarti dia masih ada di kolom ini, maka dia outputnya adalah 00. Begitu juga seterusnya, sampai kita menghasilkan peta Carnot seperti ini. Adapun untuk pengcoveran, kita dapat menggunakan pengcoveran seperti ini dan seperti ini.
Nah, dari pengkaperan ini dapat kita lihat bahwa hasil dari Y1 itu adalah I3 diorkan dengan I2. Nah, jadi itu adalah hasil output dari Y1-nya. Adapun untuk menentukan output dari Y0, itu caranya mirip atau sama bahkan dengan cara dari Y1-nya tadi. Kita menentukan kita menentukan output dari inputan-inputan ke dalam peta Carnot yang kemudian akan kita cover menjadi seperti ini. Dan juga seperti ini. Yang dimana jika kita lihat itu hasil output dari Y0 itu adalah I3 ditambahkan dengan I1 di N-kan dengan not dari I2. Jadi hasilnya adalah seperti ini. Maka persamaan output dari encoder priority 42 adalah Y1 I3 ditambah I2, sedangkan output nolnya Y0 itu I3 ditambah atau dikeluarkan dengan I1 dinotkan dengan not I2. Seperti itu. Adapun untuk rangkaiannya juga akan dijelaskan oleh rekan saya secara lebih lanjut. Baik, untuk itu saya Niko Tricia Aswarcarai meminta maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi saya. Saya tutup dengan terima kasih. Dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, baik. Saya Agus Wira Adnyana dengan 3 digit NIM akhir 022 akan menjelaskan terkait rangkaian diagram sirkuit encoder. Pada rangkaian ini, saya menggunakan encoder 1624, yaitu encoder yang mengubah 16 input digital menjadi 4 bit output biner, atau yang bisa kita katakan juga rangkaian untuk konversi input heksadesimal menjadi output dalam bentuk biner. Nah, di sini kita memiliki 16 jalur input, yaitu I0, I0 sampai I15. Setiap input ini mewakili sebuah nilai heksadesimal. Dan ketika salah satu input diberi logika 1, maka rangkaian akan menghasilkan kode biner sesuai dengan nomor input tersebut. Cara kerjanya itu seperti ini. Jika input yang aktif misalkan I0, maka outputnya akan menjadi 0, 0, 0, 0. Jika inputnya 1, maka outputnya akan menjadi 0, 0, 0, 1. Jika inputnya 2, input I2, maka outputnya adalah 0, 0, 1, 0. Begitu seterusnya sampai I15, maka outputnya akan menjadi 1, 1, 1, 1. Jadi, rangkaian ini hanya membaca nomor input yang aktif, lalu langsung mengubahnya menjadi representasi biner 4 bit. Nah, lalu pada rangkaian ini, setiap bit output yaitu Y3, Y2, Y1, Y0 ini dibentuk dari kombinasi logika OR. Nah, di sini saya menggunakan gerbang NOR karena pada software circuit maker ini tidak ada gerbang OR yang mengambil 8 inputan. Nah, melainkan hanya ada 8 gerbang input NOR. Nah, untuk mengakalinya saya berikan inverter agar hasilnya menjadi sama seperti gerbang OR. Nah, untuk setiap outputnya ini, output Y0 aktif jika inputnya itu bernomor ganjil. Misal I1. Output Y0 akan menjadi 1. I3 juga sama, Y0 akan menjadi 1. I5 sama juga, outputnya menjadi 1 itu Y0 sampai I15. Nah, untuk output Y2 itu akan aktif untuk input 4 sampai 7
Mohon maaf, untuk output Y1 aktif jika input berada pada kelompok yang biner posisinya memiliki bit kedua sama dengan satu, yaitu input 2 dan 2 input 2, input 3, input 6, input 7, input 10, input 11, dan input 14 dan input 15. Lalu untuk output Y2 aktif untuk input I4 sampai I7 dan input I12 sampai I15. Dan yang terakhir output Y3 aktif untuk input 8 sampai 15. Nah, setiap rumus ini direalisasikan menggunakan gerbang OR, sehingga ketika satu input aktif, maka output yang terkait akan ikut aktif. Nah, setelah kita memahami bagaimana encoder ini bekerja, yang hanya dapat menerima satu input aktif dalam satu waktu, muncul sebuah pertanyaan. Bagaimana jika dalam suatu sistem rangkaian terdapat lebih dari satu input aktif secara bersamaan? Encoder biasa seperti ini tidak akan mampu menangani kondisi tersebut dan akan menghasilkan output yang tidak valid. Contohnya seperti jika I2 dan I1 aktif, maka ini akan menghasilkan output yang tidak sesuai. Nah, untuk mengatasi permasalahan ini, kita akan menggunakan rangkaian yang lebih cerdas, yaitu priority encoder. Nah, berbeda dengan encoder biasa, priority encoder ini mampu menentukan input mana yang harus diproses terlebih dahulu berdasarkan tingkat prioritasnya. Untuk memberikan gambaran yang lebih konkret, saya akan menjelaskan contoh rangkaian priority encoder 4/2 seperti ini. Nah, pada rangkaian ini terdapat 4 input, yaitu I0, I1, I2, dan I3. Dengan I3 sebagai prioritas tertinggi dan I0 sebagai prioritas terendah. Tujuan rangkaian ini adalah untuk menghasilkan 2 bit output yaitu Y1 dan Y0 yang mewakili input mana yang aktif dengan mempertimbangkan prioritas bila lebih dari satu input yang aktif. Nah, rangkaian ini menggunakan kombinasi gerbang OR, AND, dan NOT untuk memastikan hanya input prioritas tertinggi yang menghasilkan output. Output Y1 diperoleh dari persamaan I3 plus I2. Artinya, Y1 bernilai 1 jika input 2 atau input 3 aktif. Karena kedua input ini berada pada kelompok biner dengan MSB sama dengan 1. Sementara, output Y0 diperoleh dari I3 plus I2 negasi dikali I1. Artinya jika I3 tidak aktif, jika I3 aktif, maka Y0 sama dengan 1. Jika I3 tidak aktif, tapi I1 aktif dan I2 tidak aktif, maka Y0 sama dengan 1. Dengan cara ini, output akan selalu mencerminkan input prioritas tertinggi. Nah, sebagai contoh, jika kita mengaktifkan I1 dan I2 secara bersamaan, maka outputnya akan menjadi 1,0 karena I2 memiliki prioritas lebih tinggi daripada I1. Baik, demikian penjelasan saya mengenai rangkaian encoder 16/4 dan lanjutannya pada priority encoder 4/2. Melalui rangkaian ini, kita bisa melihat bagaimana sistem digital mengolah banyak sinyal menjadi informasi biner yang lebih sederhana dan lebih efisien. Encoder biasa bekerja saat hanya satu input yang aktif, sedangkan priority encoder memastikan sistem tetap stabil meskipun beberapa input aktif sekaligus. Semoga penjelasan ini dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai konsep dan penerapan jenis-jenis encoder ini. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf jika ada kesalahan kata.